Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Tugas ini kami buat untuk memenuhi nilai tes 1 dalam mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ilham Hidayah Napitupulu, SE MSI. Namun terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Christine Natalie Victoria Bruginting dengan NIM 190515150 dan teman saya Karin Simbolon dan juga Rahmi Fadilah yang akan menjadi pemateri 2 dan juga pemateri 3. Kami berasal dari kelompok 6. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Nah, hal yang pertama kali harus kita ketahui, yaitu apa yang dimaksud dengan akuntansi pertanggungjawaban. Di dalam slide sudah kami munculkan pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban ataupun responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui struktur organisasi dari akuntansi pertanggungjawaban. Hal yang pertama kali harus kita ketahui, struktur organisasi akuntansi pertanggungjawaban, penyusunannya tergantung kepada pendekatan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas yang ada di dalamnya. Aktivitas organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, ataupun letak geografisnya. Oleh karena itu, dalam materi kali ini, kita akan mempelajari pendekatan fungsional, pendekatan produksi, ataupun produk, dan juga pendekatan letak geografis. Hal yang kedua harus kita ketahui dari struktur organisasi, yaitu karakteristik penting organisasi yang mendukung pengendalian operasional. Yang pertama yaitu tidak boleh terjadi tumpang tindih dalam pembebanan tanggung jawab. Semuanya harus berjalan sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dan mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, setiap manajer harus memahami tanggung jawabnya dengan jelas, sehingga ia dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Yang ketiga, individu yang diberi tanggung jawab harus memiliki kewenangan yang memadai. Selanjutnya, yaitu keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Semuanya itu berdasarkan masing-masing pendekatan, seperti yang telah disebutkan di awal. Ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan fungsional. Di sini kita dapat melihat ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat pertama yaitu direktur utama, tingkat kedua yaitu direktur divisi, dan di bawahnya ada direktur dalam divisi pemasaran, direktur dalam divisi produksi, dan juga direktur dalam divisi keuangan. Tingkat 3 yaitu manajer pabrik. Di dalam manajer pabrik juga ada manajer pabrik komersial, manajer pabrik konsumen, dan juga manajer pabrik militer. Dan tingkat yang keempat yang paling bawah yaitu ada kepala departemen. Di dalam kepala departemen juga ada bagian yaitu kepala departemen pengelolaan, subperakitan, dan juga perakitan. Di sini dapat kita lihat pendekatan fungsional itu yaitu berdasarkan fungsi dari masing-masing tingkatan begitu. Selanjutnya yaitu pendekatan produk. Dalam tingkat 1 ada direktur utama seperti yang di awal juga tidak ada yang berbeda. Dalam tingkat kedua ada direktur divisi, namun di sini perbedaannya divisi ini berdasarkan produk. Yang pertama yaitu produk kimia, yang kedua produk obat, yang ketiga ada produk cat. Dalam tingkat 3 ada manajer pabrik. Ada manajer pabrik medis, manajer pabrik farmasi, dan juga manajer pabrik rumah sakit. Dan yang tingkat keempat ada kepala departemen pencampuran, kepala departemen pembotolan, dan kepala departemen pengemasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karin Simbolon sebagai pemateri kedua. Terima kasih.
Baiklah, saya Karin Simbolon sebagai permateri kedua akan melanjutkan materi mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional merupakan struktur di mana direktur utama memiliki posisi yang paling tinggi, kemudian di bawahnya terdapat direktur divisi yang memiliki bagian pemasaran, produksi, dan keuangan. Di bawahnya terdapat manajer pabrik yang terdiri atas komersial, konsumen, dan militer, serta kepala departemen yang terdiri atas pengolahan, subperakitan, dan perakitan. Penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Menurut pandangan tradisional, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen. Yang pertama, harga per unit. Yang kedua, kuantitas unsur yang digunakan. Keragaman dan sifat saling ketergantungan faktor-faktor penentu biaya menyebabkan biaya harus dibebankan pada individu dan berdasarkan pengendalian relatif daripada pengendalian absolut. Tanggung jawab biaya overhead. Langkah-langkah perhitungan tarif Departemen Jasa sama seperti langkah-langkah penentuan tarif pembebanan overhead pabrik yang ditentukan di muka. Perhitungan tarif penagihan Departemen Jasa disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi atau menganggarkan biaya yang dapat ditelusur langsung ke Departemen Jasa. Yang kedua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya Departemen Jasa ke departemen lain. Yang keempat, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya Departemen Jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Adapun tujuan dari laporan pertanggungjawaban sendiri yaitu yang pertama, memotivasi individu mencapai kinerja tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Kemudian memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya yang menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban. Yang pertama, karakteristiknya yaitu laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Yang keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dipahami. Yang keenam, laporan menurut perincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, laporan harus menyajikan data perbandingan. Yang ke-8, laporan harus analitis. Yang ke-9, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Ilustrasi laporan pertanggungjawaban. Tingkat pertanggungjawaban terdiri atas 4 tingkat, di mana tingkat pertama adalah oleh direktur utama, kemudian tingkat kedua diduduki oleh direktur pemasaran, direktur produksi, dan direktur keuangan. Tingkat ketiga diduduki oleh manajer pabrik A, manajer pabrik B, manajer pabrik C, dan manajer pabrik D. Dan tingkat keempat adalah kepala departemen pengolahan, kepala departemen perakitan, kepala departemen penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Fadila dengan NIM 1905151010. Saya adalah pemateri ketiga dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Penyusunan anggaran fleksibel. Yang pertama, pengertian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel atau flexible budget adalah anggaran yang mengukur jumlah biaya yang seharusnya pada satu set volume aktivitas atau anggaran yang disesuaikan dengan volume aktivitas sesungguhnya. Yang kedua, ada pengertian penyimpangan pengeluaran. Penyimpangan pengeluaran atau spending variance adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya. Nah, di sini terdapat rumus untuk menghitung penyimpangan pengeluaran. Untuk menghitung penyimpangan pengeluaran, kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, penyimpangan pengeluaran sama dengan biaya sesungguhnya dikurang biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan rumus penyimpangan pengeluaran sama dengan biaya sesungguhnya dikurang tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan ditambah tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya. Nah, selanjutnya ada pengertian penyimpangan kapasitas menganggur. Penyimpangan kapasitas menganggur atau idle capacity variance adalah
Perbedaan antara biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode, atau ke departemen pemakai jasa yang diberikan selama satu periode. Nah, di sini kita dapat menghitung penyimpangan kapasitas menganggur menggunakan 4 rumus. Yang pertama, kita dapat menggunakan rumus penyimpangan pengeluaran sama dengan biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dikurang biaya yang dibebankan. Rumus yang kedua, kita bisa menggunakan rumus penyimpangan pengeluaran sama dengan tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan, ditambah tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya, dikurang tarif tetap dikali tingkat aktivitas sesungguhnya, ditambah tarif variabel dikali tingkat aktivitas sesungguhnya. Yang ketiga, rumusnya, penyimpangan pengeluaran sama dengan tarif tetap dikali tingkat aktivitas dianggarkan, dikurang tarif tetap dikali tingkat aktivitas sesungguhnya. Yang keempat, kita bisa menggunakan rumus penyimpangan pengeluaran sama dengan tingkat aktivitas dianggarkan dikurang tingkat aktivitas sesungguhnya. Selanjutnya, ada pendekatan alternatif. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut. Yang kedua, berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Perilaku disfungsional manajer yaitu manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya sehingga penyimpangan yang terjadi dibebankan kepada manajer, bukan kepada proses bisnis penyebab terjadinya penyimpangan. Selanjutnya, individulah yang dievaluasi bukan proses bisnisnya. Hal tersebut menimbulkan perilaku disfungsional yaitu yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingan sendiri. Yang kedua, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Yang ketiga, manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek. Yang keempat, manajer yang pandai memanipulasi akan sukses. Kegunaan informasi bagi manajer. Penyimpangan dilaporkan dengan tujuan, yang pertama, menjaga agar manajer bertanggung jawab terhadap terjadinya biaya. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya mengendalikan aktivitas bisnis menjadi lebih efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Saya kembalikan ke moderator.